nggak usah yang muluk-muluk lah. Baby sama baby up, bedanya apa? Juvenile misalnya, adult dan lain-lain. Itu kan cuma dari baby, remaja dan dewasa guys. Nah ini mungkin ada yang belum tahu dan hari ini akan aku bahas guys. Oke, yang pertama. Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World. Hari ini aku akan bahas istilah-istilah yang ada di periguanaan. Perkuraan juga ada nanti. Gak usah pakai lama, langsung aja ya. Jadi vlog ini berangkat dari kegelisahanku terhadap orang yang barusan mungkin pelihara iguana atau reptil lah ya, dengan istilah-istilah yang ada di pereptilan. Jadi kan ada tuh misalnya gak usah yang muluk-muluk lah. Baby sama baby up, bedanya apa? Juvenile misalnya, adult dan lain-lain. Itu kan cuma dari baby, remaja dan dewasa guys. Nah ini mungkin ada yang belum tahu dan hari ini akan aku bahas guys. Oke, yang pertama kita bahas dari tadi tuh ya, ukuran barusan baby. Jadi iguana tuh dibagi jadi baby, baby up, juvenile, adult. Jadi baby itu yang benar-benar iguana yang baru, kita bahasa iguana ya secara umum. Iguana yang barusan menetas itu bisa disebut labelnya atau ukurannya lah ya. Dia baby guys, masih baby sesuai namanya, baby, bayi, anakan ya. Terus kalau baby up, dia kalau aku di sini sih baby up itu aku labelin baby up kalau udah ukuran 35 sampai 40 cm. Kan dia baru menetas itu ukuran 20 cm guys, 20-25 cm, masih kecil banget kayak cicak ya. Terus dia beranjak ke dewasa kurang lebih 2 bulan 3 bulan itu dia ukurannya itu tadi 35 sampai 40 cm, itu dilabelin baby up. Nanti gede lagi jadi juve, singkatan dari juvenile atau remaja guys. Jadi juvenile itu aku ukuran dari 60 cm. Jadi kalau ukurannya udah 60 cm itu aku labelnya juvenile atau dewasa guys, begitu. Ada satu lagi adult itu dewasa alias sudah gede lah ya, paling enggak semeter itu aku udah labelin sudah dewasa, ukuran 1 meter up. Nah nanti ada satu lagi sebenarnya jumbo itu kayak si jabrik, kayak si T-Rex, itu biasanya labelnya jumbo. Misalnya ukuran 140 cm sampai 150 cm itu udah aku labelin jumbo ya. Tergantung juga sih kalau jumbo tuh, soalnya ada yang panjang doang tapi nggak gede juga ada, jadi nggak jumbo kan gitu. Lanjut, ada shading kalian tahu lah ya pasti. Shading adalah ganti kulit. Ini sebenarnya kebanyakan ya, hampir 80% istilah-istilah itu tuh bahasa Inggris di bahasa Inggrisin gitu guys. Shading kan ganti kulit kayak gitu. Lanjut ya, shading ganti kulit. Kalau kalian dengar habis shading itu berarti habis ganti kulit. Lagi shading itu berarti dia lagi ganti kulit. Biasanya soalnya iguana kalau lagi ganti kulit dia warnanya jadi kusem guys. Jadi kusem, jadi yang harusnya misalnya merah atau hijau terang dia jadi kusem kayak gitu. Atau kuning yang harusnya kuning banget jadi kusem. Albino sih yang paling kelihatan. Soalnya kan dia kuning kan. Terus jadi kusem kalau lagi shading, lagi ganti kulit guys. Lanjut, saya buat daftar di sini guys. Minus tipis. Nah, ini sih sebenarnya relatif ya. Minus tipis itu bisa terjadi kalau di iguana bisa di ekornya, di ujung ekor, di spike, di kukunya, di jarinya, di mana-mana sih ya. Intinya minus itu adalah kurang ya, namanya juga minus ya. Jadi dia cacat lah istilahnya. Kalau punya misalnya tadi contohnya misalnya kukunya patah atau kukunya putus kayak gitu ya. Gitu. Ekor keriting. Nah ini banyak dijumpai ekor keriting itu. Sebenarnya ada yang nganggap kalau keritingnya parah itu malah disebut nanti jadi namanya jadi unik, bukan minus lagi ya. Kalau minusnya udah sampai keritingnya sampai bentuk zigzag gitu, jatuhnya malah jadi unik, jadi kayak bisa menambah harga lah istilah gitu. Tapi kalau cuman benar-benar minusnya ekor keriting tapi keritingnya udah nggak beraturan dan jadi jelek jatuhnya, itu minus jatuhnya. Tuh ekor keriting bener-bener literally ya ekornya keriting guys gitu. Lanjut, MBD itu sebenarnya penyakit, nggak cuma iguana, nggak cuma menyerang iguana, kayaknya hampir semua hewan ya. Metabolic bone disease atau penyakit metabolik tulang. Jadi simpelnya adalah kalau di iguana itu dia kurang jemur matahari, jadi pertumbuhan tulangnya itu tidak normal. Jadi biasanya kalian menemukan kalau di iguana tuh biasanya punggungnya, jadi pertama dari baby dia normal-normal aja tuh, tiba-tiba kena MBD. Nah kalau di iguana itu biasanya dia jadi lemas, ciri-cirinya jadi lemas, gak mau gerak kayak gitu. Terus biasanya kalau selamat nanti antara tulang kaki atau tulang punggung itu biasanya jadi bengkok-bengkok kayak gitu kalau selamat. Biasanya sih ya tergantung sih, kalau parah banget biasanya sih lewat guys.
MBD. Pencegahannya gimana? Dijemur, dah itu aja sih. Kurang jemur soalnya sebabnya itu. Oke, lanjut bladder stone. Nah, ini bladder stone itu adalah batu bladder. Bladder tuh kalau nggak salah kandung kemih nggak sih guys? Lupa aku. Yaitu intinya ada kayak batu di dalam perutnya si iguana tersebut yang tidak bisa keluar, dan dia akan semakin besar kalau tidak dioperasi atau tidak diatasi lah intinya gitu. Dan itu bisa menyebabkan kematian ya nanti lama-lama, soalnya kan menghambat jalannya pencernaan telur, terus nggak bisa pup, nggak bisa ngeri pokoknya. Caranya gimana bang supaya tidak bladder stone? Perbanyak jemur juga pertama, yang kedua dikasih pepaya buat ada cairan gitu di dalam makanan. Jadi kalau kangkung terus sawi terus nggak dikasih air apalagi, itu nanti bisa bikin cepat ya, terus nggak dijemur lagi. Jadi sebenarnya bladder stone itu adalah urates atau kalsium sisa yang harusnya dikeluarin. Kalau kalian lihat pup iguana kan ada putih-putihnya, nah itu jadi keras di perut, lama-lama jadi bulat-bulat, jadi tambah banyak, membesar, mampet dah, terus modiar guys iguana nih, kayak gitu singkatnya dan gampangnya gitu ya. Oke, lanjut ya. Shell rot. Shell rot ini sebenarnya di kura-kura. Shell itu cangkang, rot itu busuk. Jadi cangkang yang busuk pada kura-kura. Kalau aku yang pernah aku alamin aja ya, itu di kura-kura air. Biasanya kalau airnya nggak diganti-ganti, baunya sudah busuk, airnya, dan itu otomatis pasti kena shell rot. Yang biasa kena tuh bagian plastron kalau aku yang pernah ngalamin di kura-kura air ya. Jadi airnya ya jarang dibersihin, terus kotor gitu, terus jadi bau. Terus ada lagi sih sebenarnya amoniak. Amoniak apa ya? Amoniak bla bla bla, amoniak bla bla bla, itu aku lali guys. Intinya adalah waktu misalnya kolam seperti ini isinya kura-kura, aku kasih pelet atau aku kasih makanan terlalu banyak, terus kura-kura udah kenyang nih, tapi peletnya masih ngambang di kolam tersebut. Aku tinggal nggak sampai sehari guys, sudah beberapa jam aja itu bisa jadi racun di airnya. Terus si kura-kura atau apapun yang ada di dalam itu, yang di dalam air itu pasti mati semua. Aku pernah Peninsula Kuter ada 5 atau 6 ekor gitu, aku kasih pelet kebanyakan, ternyata aku nggak, soalnya kayak udah kebiasaan gitu ya, lempar, tahu-tahu kebanyakan dan kura-kuranya udah terlalu kenyang, buka lacinya itu kayak dilaci gitu, seret, mati 2 guys. Padahal semua tadinya kondisi sehat, tidak ada penyakit apapun, tiba-tiba mati. Itu kebanyakan pelet, kebanyakan pakan di air, jadi harus diganti berkala ya. Lanjut, ada egg binding. Egg binding itu terjadi kalau indukan betina, kita bedah katanya dulu. Egg itu telur, binding itu nyangkut kalau nggak salah, atau apa ya binding ya, belum lihat ya. Tapi intinya telur yang nyangkut di indukan betina iguana, terus jadi nggak bisa keluar karena bisa telurnya terlalu banyak atau ukuran telurnya terlalu besar ya. Dan itu disebabkan oleh biasanya indukan yang stres dari selective breed biasanya. Nggak semua tapi biasanya gitu sih kalau aku ngalamin sih itu. Jadi betina yang harus dikawin sama si A tapi dia nggak mau kan, tetap kita paksa sampai mau kawin. Nah itu biasanya nggak semua, nanti jadi egg binding. Lanjut, prolapse. Prolapse itu biasanya terjadi oleh iguana jantan dewasa, di mana hemipenis. Nah, hemipenis itu adalah kelaminnya si jantan, itu gagal masuk kembali. Jadi kalau bisa diandaikan, hemipenis iguana tuh kayak gini tuh guys. Nah, waktu dia keluar dari itunya, itu dia keluarnya gini guys, mau kawin. Set, jadi kayak apa ya bahasanya ya? Gini tuh, nyebar gini. Nah, masuk lagi kan harusnya gini. Nah, itu biasanya ada yang gagal masuk lagi guys. Lucu banget. Lucu dan mengenaskan sih sebenarnya. Nah, ada yang gagal masuk lagi biasanya itu kalau hemipenisnya kena tanah, terus dia kayak kotor gitu mungkin, terus dia gagal masuk ya, konslet. Gagal masuk lagi, terus harus di treatment. Ada yang bilang pakai air gula, ada yang bilang air gula anget sambil dimasuk-masukin. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Aku pernah nyoba sih. Yang paling berhasil sih dioperasi, tapi yaitu kelaminnya hilang guys. Dioperasi tuh kelaminnya dipotong, hilang jadinya. Soalnya kalau prolapse itu ada 2 kalau aku bisa bagi ya. Jadi ada yang baru, jadi kalau masih baru dia masih merah tuh, masih bisa diselamatin tuh. Tapi kalau sudah yang pucat, udah pucat, warnanya udah agak kering gitu, itu udah potong guys, nggak bisa diselamatkan, bahkan bisa merenggut nyawa itu kalau nggak ditangani.
gitu. Lanjut, kuku patah. Nah biasanya ada tuh yang tulis kuku patah atau kuku putus. Nah bedanya apa? Biasanya patah itu masih bisa tumbuh guys, tapi kalau putus atau copot lah ya, copot itu biasanya ada yang nggak tumbuh, ada yang tumbuh. Aku pernah ngalamin dua-duanya soalnya. Ada yang pernah copot, bener-bener copot ya, nggak tahu seakar-akarnya apa enggak, tapi masih bisa tumbuh guys. Tapi tumbuhnya beda, tumbuhnya kayak gimana ya, kan biasanya kuku iguana tuh kalau tumbuh dia tumbuh set terus ada lancipnya di ujung. Nah kalau yang habis copot, habis hilang semua kukunya terus tumbuh, nah itu bentuknya kayak lurus aja gitu guys, langsung lancip kayak celurit gitu guys. Gitu, aneh ya. Itu tapi ada yang nggak tumbuh juga sampai besar, beda-beda soalnya setiap iguana ya. Aku pernah ngalamin dua-duanya, copot tetap tumbuh, copot yang nggak tumbuh. Kalau patah jelas tumbuh, soalnya kan masih kelihatan tuh kukunya, nanti tumbuh lagi. Sariawan tau lah ya, kayak orang lah. Jadi mulutnya biasanya ada kayak putih-putihnya gitu, itu bikin kamu makan juga. Penyebabnya kurang jemur lagi, sama ya. 3 penyakit ini semua kurang jemur. Tail tip, nah ini lucu. Tail tip sering dipakai untuk biasanya seller-seller ya. Ada yang orang sharing ekor iguanaku tail tip nih, karena padahal tail tip kalau kalian googling di Google Translate, aku pernah kayak tail tip itu adalah ujung ekor. Jadi tail itu ekor, tip itu ujung, jadi ujung ekor sebenarnya. Jadi tapi kalau di ini, kalau di tempat sharing atau di nggak tahu ya sekarang udah berubah belum, biasanya tail tip tuh kayak minus, jadi ujung ekornya yang putus. Padahal kalau di googling di Google Translate, tail tip itu tadi ujung ekor guys. Jadi kalau mau melabeli atau sharing ekor, ujung ekor yang putus, itu kata-katanya harusnya tail tip putus gitu ya. Kalau nggak ujung ekor putus dikit gitu aja, gampang. Tapi dari dulu entah kenapa ya, tail tip itu adalah artinya, kalau dulu nggak tahu sekarang udah berubah belum, itu tail tip adalah ujung ekor yang putus guys. Begitu, padahal aslinya ujung ekor gitu ya. Lanjut, KW kontes itu adalah kualitas kontes, udah pada tahu lah ya. Jadi biasanya orang yang mau jual iguana yang kualitas kontes atau udah menang kontes berkali-kali, itu biasanya kualitas kontes, siap kontes, kontes pasti menang, ada yang kayak gitu dan lain-lain lah ya. Pedes, nah kadang-kadang ada yang labelin pedes iguananya itu bisa dari warna, bisa dari harga. Nah itu harga pedes berarti harga mahal. Kalau warna pedes ya biasanya merah pedes gitu ya, gitu, diasosiasikan dengan cabai pedes merah, cabai merah. Handfeed disuapin, ya disuapin, itu aja sih, nggak ada penjelasannya. Jumpy, jinak jumpy. Jumpy itu kayak masih lari-larian, masih lompat-lompatan, belum jinak sepenuhnya. Kalau jinak jumpy itu jinak tapi dia masih bisa kemungkinan lari guys, kayak gitu. Itu aja sih penjelasannya, nggak ada yang lain. Belang, nah ini kadang-kadang ada iguana yang belang, ada yang polos. Nah itu tergantung dari fisiknya si iguana. Kalian bisa langsung lihat iguananya itu apakah benar belang atau polos guys. Soalnya bisa ada tuh yang memang polos dari kecil, itu hasil dari selective breed biasanya. Lanjut, belang, baby, adult tadi udah ya. Karakter itu adalah, yaitu tadi ada hubungannya sama jumpy, jinak jumpy, liar, galak, suka nyabet. Nah itu kalian bisa tanya lah ya si penjual misalnya. Jamur, jamur ini dia penyakit, jelas penyakit iguana tuh salah satunya adalah jamur, dan lumayan berbahaya kalau di musim hujan. Ini habis hujan btw. Gitu guys, tapi bisalah diatasi dengan dijemur lagi. Ekor kurus, oke, ekor kurus ini menjadi salah satu penyakit yang terkenal di iguana. Ekor kurus biasanya penyebabnya adalah penyakit gagal pencernaan. Biasanya itu terjadi di baby iguana. Jadi barusan netes gitu, dia ada kayak seleksi ya. Beberapa ekor akan mati gara-gara ekor kurus. Ya, itu yang memang kayak ya seleksi aja ya guys. Nggak 100% akan hidup sampai besar. Gitu. Tapi ada ekor kurus yang memang menyerang dewasa jarang banget. Baby up, juvenil tuh masih bisa kena itu. Gara-garanya kenapa? Nggak tahu ya, kayak seleksi juga mungkin ya. Oke, delap itu adalah jenggirnya iguana. Delap itu apa, surainya ya, surai yang ada di leher ini yang bisa apa, mengembang itu. Nah itu namanya delap atau surai. Itu sih guys namanya. Oke, subtympanic itu yang bulat. Kalau kalian lihat di iguana tuh di sini pipinya kiri kanan ada bulat gitu. Namanya subtympanic. Femoral pores
itu adalah spike, mirip spike, ada di bawah kaki belakang, paha kaki belakang ya. Iya, di bawah paha kaki belakang itu kalau keluarnya yang jantan kalau waktu birahi doang. Kalau betina kayaknya sih nggak keluar ya. Kalau tahu nggak ada, kayak cuma titik-titik doang guys. Tapi kalau jantan dia akan fix keluar ya, bisa panjang kayak spike gitu. Nanti kalau musim kawin sudah selesai, copot tuh si kayak spike tadi tuh, gitu. Hemipenis, kelaminnya iguana jantan. Oke, gitu dulu kayaknya penjelasan kali ini. Mungkin buat kalian yang mau pelihara iguana baru-baru, mau coba-coba, terus ada kayak istilah-istilah aneh, nah kalian bisa tahu, jadi tahu ya apa artinya kata-kata itu tadi guys. Jadi mudah-mudahan bermanfaat buat kalian yang mau pelihara iguana. Sekali lagi stok ready di sini, bener kan ya. Jadi baby up sudah aman tentunya, sudah di ekor kurus dan lain-lain, udah tinggal lanjutin lah ini pokoknya. Terus ada Jabri Junior juga di belakang, udah pindah koloni. Terus ada red head hypo dan stok lainnya. Buat kalian yang mau tanya-tanya, kepo-kepo stok lainnya, langsung ke Instagram @zilaword_, atau bisa WA di deskripsi guys di bawah. Thank you, bye-bye.